Oke, selamat sore bosku. Kembali lagi bersama saya SWP Channel di channel Petani Kopi. Kali ini saya akan berbagi tips kembali, berbagi trik di perkebunan kopi. Tapi sebelum itu, bagi yang baru bergabung, jangan lupa dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Baik, di video kali ini saya akan berbagi tips kembali bagaimana cara kita melakukan pengenalan bahan, kemudian bagaimana cara kita mengetahui mana saja bahan-bahan yang bisa kita pelihara dan yang tidak bisa kita pelihara. Baik bosku, jadi seperti video tadi, bahan atau tunas-tunas yang tumbuh yang sudah kita pelihara, apakah bisa tunas tersebut dijadikan bahan untuk tahun berikutnya ataukah tidak, seperti itu bosku. Jadi yang pertama kita bisa lihat dari keadaan ujung bahan lanjutannya. Jadi di ujung ini sudah tidak lagi membawa bunga seperti ini, ada satu ruas. Seperti itu adalah tanda-tanda bahwa kita sudah bisa melakukan penyimpanan bahan seperti itu bosku. Kemudian di sini saya sudah memiliki banyak sekali bahan bosku. Jadi bahan yang seperti ini ada banyak sekali. Kemudian bahan-bahan ini apakah bisa dipelihara ataukah tidak. Jadi saya kasih tips atau cara bagaimana kita menentukan bahan tersebut bisa dipelihara ataukah tidak. Jadi bahan-bahan ini sudah ada 1, 2, 3, jadi mau ke 4, 1, 2, 3, bahkan ada yang 4 ruas. Bahan-bahan ini dulunya saya simpan untuk bibit, jadi seperti itu bosku. Nah sekarang bagaimana caranya kita melakukan penyimpanan ini supaya bahan tersebut tidak menjadi bahan penyelang seperti itu. Oke, saya akan kasih contoh bosku. Nah, seperti ini. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ruas. Jadi kalau kita pelihara yang seperti ini, itu sudah melebihi. Sedangkan bahan yang rekomendasi untuk disimpan yaitu titik tumbuh di bulan 10, 11, 12, dan 1 seperti itu. Kemudian tunas-tunas yang seperti ini apakah dibuang ataukah tidak. Jadi itu tergantung dari selera bosku masing-masing. Saya kasih tips sekarang. Jadi bahan yang seperti ini ada bahan yang membawa bunga seperti ini. Kemudian ada bahan yang tidak membawa bunga. Jadi itu perbedaannya. Jadi bahan-bahan yang membawa bunga seperti ini. Jadi ini bunganya. Bisa kita lihat. Nah, bunganya seperti ini. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 dompol nanti ke depannya untuk di bahan yang ini. Jadi bahan yang seperti ini namanya bahan janda bosku. Dia janda beranak 1, 2, 3, 4. Janda beranak 4. Nanti ini mindsetnya kalah di B1 menang di B2. Jadi bahan yang seperti ini bisa dipelihara dari sekarang. Tetapi kalau bahan yang seperti ini, jadi ini bahannya polos. Seperti ini juga polos. Nah, yang seperti ini juga polos. Seperti ini juga polos. Tidak membawa bunga sama sekali, sedangkan sudah 4 ruas. Jadi bahan yang seperti ini harus dibuang. Wajib dibuang. Nanti takutnya di bulan 1 dia akan berbunga. Jadi bunga tersebut adalah bunga selang. Seperti itu tipsnya. Jadi ketika ada bahan yang
membawa bunga 1 atau 2 dompol seperti ini. Jadi ini bisa kita pelihara, nanti mindsetnya kalah di B1 nanti menang di B2. Seperti itu bosku. Seperti itu penjelasan saya tadi. Nah, untuk sekarang kita akan melakukan pengenolan bahan, di mana nanti saya akan buang semua tunas ini, termasuk tunas yang ini, karena saya ingin keserentakan bahan. Jadi bahannya biar kita serentak semua, kita lakukan pengenolan dan kita buang semua tunas-tunas yang ada di sini. Seperti itu bosku. Jadi ada triknya. Jadi bisa kita lihat contohkan yang ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi triknya untuk pengenolan itu jangan ditarik seperti ini bosku. Jangan ditarik. Kenapa demikian? Karena di pangkal ini, kalau ini robek, nanti tunas baru yang atau tempat tunas baru muncul itu robek, susah jadinya bosku. Jadi saya rekomendasikan untuk menggunakan gunting untuk pengenolan seperti itu. Jadi untuk pemotongannya jangan terlalu mepet ke bawah. Jadi karena di sini bisa kita lihat, nah di sini ada tunas-tunas kecil di bawahnya yang tumbuh. Jadi seperti itu bosku. Tunas-tunas kecil ini nanti yang akan tumbuh atau titik tumbuhnya di bulan 9 akhir dan bulan 10 awal. Seperti itu. Jadi tekniknya kita potong agak jauh sedikit dari pangkal seperti itu. Jadi jangan dihabiskan supaya nanti tunas-tunas baru yang tumbuh dari bawah sini bisa subur tumbuhnya. Seperti itu bosku. Baik bosku, kita lakukan pengenolan ke semua bahan. Oke bosku, sudah selesai. Nah, kenapa saya masih menyisakan yang ini, yang kecil-kecil seperti ini saya sisakan. Kemudian yang ini saya sisakan, yang ini dan yang ini saya sisakan. Satu, karena ini bahan yang akan kita simpan. Jadi masih satu ruas, kita samakan dengan yang di ujung. Jadi satu ruas, bahannya juga satu ruas seperti ini. Nah seperti ini, satu ruas. Ini merupakan bahan yang sudah bisa dipelihara, jadi saya tidak habiskan. Kemudian untuk bahan yang balik seperti ini, meskipun sudah dua ruas seperti ini, jadi kita hilangkan. Kemudian yang ini juga karena terlalu dekat dengan sumbu, jadi kita potong. Nah, jadi seperti itu. Di pohon yang ini bahannya sudah dinolkan.
Jadi nanti kita hanya menunggu tunas-tunas baru yang tumbuh dari as-as ini yang akan kita nobatkan menjadi bahan di tahun berikutnya. Seperti itu bosku. Dan untuk bahan yang akan berproduksi di tahun ini, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi ini B2 semua tanpa bahan yang saya sisakan untuk tahun depan. Jadi tahun sekarang saya baru melakukan penyimpanan bahan untuk di pohon yang ini. Sedikit penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mudah dimengerti. Selamat sore bosku.